Ibu Saudara, Shalom. Ya, siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya, amin. Kita akan terima seluruh janji Allah dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tepuk tangan, amin. Ku terima janji Allah, terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, amin Tuhan, dan Allah tak digenapi. Kulihat biar revival terjadi Tuhan, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Kami percaya Tuhan, makin berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Biar penuaian jiwa terjadi Tuhan, terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Amin Tuhan, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ini percaya Tuhan, di akhir zaman ini kami akan menerima janji-janji-Mu Tuhan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Mati yang punya gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang, amin Tuhan, firman Allah tak digenapi. Miliar revival terjadi, penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan. Amin Tuhan, sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Lebih lagi sama-sama nyanyikan. Beriku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sama sukan haleluya. Percaya di akhir zaman ini Tuhan Yesus akan datang kembali, dan pastikan kita menjadi umat yang siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Angkat kedua tanganmu, sama-sama nyanyikan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Amin Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Sampaikan dari awal.
tulang kerinduan kita. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud bayi hujan dipulihkan. Dan inilah zaman revival pasti terjadi Tuhan, menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman sirah. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan. Dia datang, dia datang. Bersama tepuk tangan di atas kepalamu. Tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Dia datang di atas awan, kami percaya Tuhan. Surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion bersama yang telah ada, yang telah ada, yang ada dan akan datang, yang telah ada, yang ada dan akan datang, yang telah ada, yang telah ada, yang ada akan datang, yang telah ada, yang ada dan akan datang. Suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, biar Kau yang memperluas kapasitas kami Tuhan. Kau yang lapangkanlah tempat tenda kami Tuhan. Supaya kami semakin berkenan di hati-Mu Tuhan. Ya Allah basyara bara 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 bara. Ya Allah bara 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 bara. Ya Allah basyara bara bara. Kita sama-sama nyanyikan dari awal. Lapangkanlah tempat kemah-Mu. Amin Tuhan. Bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, jangan menghemat. Panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu. Lapangkanlah tempat kemah. Di doa kami Tuhan, Kau yang pakai kami buat bangsa kami, pakai kami sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah di panggilan kami Tuhan, sebab Engkau kan mengembang, Engkau kan mengembang ke kanan. Amin Tuhan. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci.
siapkanlah. Ini responi panggilanmu Tuhan. Sebab Kau kan mengembang dengan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, ya seluruh janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah. Kita sama-sama sembah Dia. Ya ralaba syaralaba raba. Ya ralaba syaralaba. Angkat suaramu sama-sama sembah Dia. Ya ralaba syaralaba raba. Ya ralaba syaralaba raba. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Ya ralaba syaralaba raba. Ya ralaba raba. Ya ralaba syaralaba raba. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Ini aku, terus aku Tuhan. Ya ralaba syaralaba raba. Kami mengenapi rencana-Mu, kami mengenapi panggilan-Mu dalam hidup kami. Ya ralaba syaralaba raba. Ya ralaba syaralaba raba. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah. Sebab Engkau kan mengembang di kami ya Tuhan. Oh yang pakai kami Tuhan. Kau kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah. Let your glory fall in this room. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nation. Let your fragrance rest in this room. As we gather to see. Let your glory fall. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Diri kami, jangan pakai kami, jangan utus kami Tuhan. Bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa Tuhan. As we gather to see your face. Bila lagi dengan penuh kerinduan, bersama kita nyanyikan. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nation. This is our prayer, Lord. Let your fragrance rise in this place. As we gather to see Sekali your lagi dengan senang hatimu, angkat tanganmu dan sama-sama kita nyanyikan. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rise in this place. As we gather to see your face. Sama kita sembah Dia. Ya ralaba syaralaba raba. Ya ralaba syaralaba raba. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau respon di panggilan-Mu. Kami mau jadi berkat Tuhan buat kota kami, buat bangsa kami, buat bangsa-bangsa Tuhan. Ini aku, terus aku. Ya ralaba syaralaba raba. Sama sembah Dia. Ya ralaba syaralaba raba. Oh yang pakai kami lebih lagi Tuhan. Ya ralaba syaralaba raba. Ya ralaba syaralaba raba. Ya ralaba raba. Ya ralaba syaralaba raba.
hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Di doa kami Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Dengan sama hatimu, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Kau yang pakai kami Tuhan, Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi mari kita sama-sama bukan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini hidup kami Tuhan, Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bersama hatimu nyanyikan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakai hidup kami Tuhan. Ya seluruh rencana-Mu, seluruh panggilan-Mu digenapi sempurna dalam hidup kami. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya lagi dengan Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh, kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kau yang pakai kami, Kau yang utus kami Tuhan, Kau yang memperlengkapi kami Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Nah, salah terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai seluruh rencana-Mu, panggilan-Mu digenapi sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang telah memanggil setiap kami masuk ke dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang terbaik Tuhan. Dan kami berjanji biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan amin. Salam bahagia dan sehat selalu. Pemirsa, melalui program Worship at Home ini kita akan belajar pola hidup sehat dari coach pola hidup sehat pasca pandemi yang lagi naik daun ini, lagi viral, Dr. Jarod Wijanarko. Salam sehat hambanya. Selalu Sehat. sehat. Sehat dan bahagia itu pilihan.
pilihan. Bukan takdir dari atas. Nah, kita bisa bikin bahagia Dan juga sehat. dan juga sehat. Sebelum kita olah tubuh, bagaimana bernafas dan makan yang tepat. Lalu olah tubuh yang kedua adalah berolahraga dan tidur yang tepat. Sekarang kita kepada olah jiwa, Ya. yaitu bagaimana kita mengolah jiwa kita bukan rapuh, Ya. bukan mudah putus asa, mudah menyerah. Bahkan kata Pak Rudi Hartono, banyak orang belum bertanding udah kalah duluan sebelum bertanding. Harusnya menang sebelum bertanding. Ya. Apa itu definisi olah jiwa agar kita sehat secara holistik? Silakan hambanya. Oke. Ya. Tubuh kita kan roh, jiwa, dan tubuh. Maka kalau kita mengolah jiwa kita, nah jiwa sendiri sebenarnya ada pikiran, perasaan, kehendak. Mungkin saya akan bicara soal perasaan dulu. Saya kejar dulu. Ya. Jadi kok tubuh ini roh, jiwa, dan tubuh, saya tak tubuh kelihatan nih. Ya. Jiwanya di mana? Nah, jiwa kan susah ya, nggak kelihatan. Tapi itu kan ada. Makanya kalau jiwa itu yang mana sih? Jiwa itu makanya kalau sekarang banyak juga mungkin bicaranya orang kesehatan mental gitu ya. Mental healthy. Tapi sebenarnya apa itu mental itu jiwa? Maka jiwa itu sebenarnya dipecah menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak. Boleh nggak kalau saya tebak walaupun agak jauh? Ya. Tubuh itu hardware, jiwa itu software. Ya, bisa begitu kira-kira. Ya kalau pakai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi. Jadi Boleh. jiwa kalau bentuknya adalah pikiran, perasaan, kehendak, Ya, softwarenya pikiran, softwarenya perasaan, dan kehendak atau drive. ya tinggal di hardware. Nah, makanya kalau misalnya orang itu pikirannya kotor, pikirannya jahat, Softwarenya kotor. nanti tubuhnya bisa rusak, terganggu karena pikiran. Tapi sembuhnya bisa dari pikiran. Nah, tapi sekarang ini kita bahas perasaannya dulu. Ya, perasaan. Bahwa Jadi orang pola perasaan tuh. Olah rasa. Olah rasa. Makanya dari pola hidup saya itu olah pikir, olah hati, olah rasa, olah menu, olahraga, olah tidur. Gitu ya. Semuanya perlu diolah, olah nafas. Nah, sekarang olah rasa. Kenapa? Karena rasa atau manusia itu kan juga nggak bisa lepas dari rasa. Dan apakah rasa itu mempengaruhi kesehatan misalnya? Iyalah, orang rasa khawatir, rasa gelisah, banyak yang mahnya kambuh, GERD-nya kambuh. Rasa takut, Jantungnya berdebar-debar. Rasa marah, darahnya tinggi, tekanan darahnya naik. Jadi jelas banget bahwa rasa itu, perasaan mempengaruhi kesehatan. Perasaan negatif yang membuat sakit, perasaan positif yang bikin sembuh. Sekarang orang misalnya perasaannya senang, tenang. Tapi kenapa? Kenapa kok perasaan bisa mempengaruhi kesehatan? Karena perasaan itu akan mempengaruhi kinerja hormon. Jadi misalnya orang gembira, hormonnya misalnya endorfin, antusias, adrenalin, marah, kortisol, rasa aman, diterima, serotonin. Jadi dari perasaan bisa mempengaruhi hormon. Nah, maka bisa kalau di googling ya, hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Wah, muncul artikelnya banyak banget, jurnalnya juga ada. Jadi perasaan akan mempengaruhi hormon. Hormon mempengaruhi metabolisme tubuh. Perasaan yang kacau, hormonnya kacau. Hormonnya kacau, sistem imun kacau. Sehingga antibodi menyerang sendirinya sendiri. Sehingga bisa muncul sampai autoimun. Nah, kalau disebutnya adalah sakit yang sakit-sakit psikosomatis. Penyakit-penyakit yang memang dipicu oleh perasaan yang kacau atau jiwa yang kacau. Ada sakit yang misalnya gini, jalan ketabrak, ya mau olah rasa gimana, emang itu kan karena fisik disebutkan dengan digips. Tapi orang emang bisa ada perasaan yang atau sakit yang dipicu oleh perasaan yang bermasalah. Misalnya sakit jantung, sakit tadi mah, GERD gitu ya. Jerawat yang berlebihan, nafsu makan yang hilang, menstruasi yang tidak teratur, atau menopause yang datang lebih cepat, itu bisa dipengaruhi karena ketidakseimbangan hormonal. Nah, ketidakseimbangan hormonal itu kebanyakan dipengaruhi oleh perasaan. Maka untuk sembuhnya kita lewat olah rasanya. Nah, sekarang sakitnya dulu, sakit yang dipengaruhi oleh perasaan gitu ya. Kalau saya buat minta list dari masyarakat, olah rasa yang salah sakit itu apa aja? Misalkan jelas, kalau sakit kan penyakit dalam, penyakit jantung, paru-paru dan sebagainya. Tapi kalau sakit yang karena rasa, rasa, ya. Jadi sebenarnya gini, cukup luas juga spektrumnya.
kan banyak sakit itu dipicu oleh stres. Jadi stres membuat hormon tidak imbang atau hormonal kacau. Nah, stres ini dampaknya bisa kemana-mana. Bisa ke darah tinggi, bisa penyakit. Tadi itu bilang rambut yang misalnya rontok berlebihan, menstruasi nggak teratur, denyut jantung nggak teratur. Dari denyut jantung nggak teratur bisa kemana-mana lagi gitu kan. Jadi banyak picuan, makanya dari stres saja itu ekornya atau dampaknya bisa kemana-mana dari rasa stres. Jadi kalau kita bisa mengelola stres, banyak penyakit yang bisa sembuh, terutama penyakit yang dampaknya dari ketidakseimbangan hormonal. Nah, hormon sendiri kan jenisnya banyak. Dari hormon ini bisa, nanti kalau didetailkan, aduh banyak banget, nggak ada habisnya. Jadi sebenarnya banyak sakit yang disebut dengan penyakit-penyakit yang dipicu oleh psikosomatis atau ketidakseimbangan hormonal. Ya. Itu banyak, termasuk tadi, misalnya kayak menstruasi, bahkan kanker aja. Minum kista kanker. Kenapa terjadi kanker? Karena selnya membelah error. Kenapa selnya membelah error? Ya, karena padahal antioksidan udah cukup. Kenapa sel yang membelah error itu nggak dibunuh sama natural killer cell atau T cell? Ya, karena antibodinya ini nggak kerja dengan baik. Kenapa nggak kerja dengan baik? Kalau ditarik mundur lagi, ya karena hormonnya nggak imbang. Kenapa hormonnya nggak imbang? Karena terjadi kekacauan pikiran, peristiwa traumatis. Jadi akhirnya sebenarnya banyak penyakit itu picunya dari situ. Dan saling berhubungan. Saling berhubungan. Oke. Jadi nggak bisa kayak bukan matematika 1 tambah 1 2 gitu. Pola rasa yang sakit pertama stres. Karena metabolisme tubuh tadi. Jadi rasa itu kalau misalnya mau disingkat itu stres. Tapi sebenarnya bukan hanya stres ya. Takut. Karena stres itu gini. Kalau dalam ilmu ini disebutnya stres itu udah mewakili semuanya. Oh, semuanya. Itu kan. Jadi tapi sebenarnya kan stres itu kayak gini. Takut jadi stres, kecewa jadi stres, khawatir jadi stres, bimbang jadi stres, nggak damai sejahtera jadi stres. Tertekan. Maka itulah kenapa nanti modulnya tuh banyak sekali olah rasa ini. Khusus untuk supaya orang tenang ada modulnya, supaya nggak takut ada modulnya, nggak khawatir. Karena orang biasanya udah mulai. Jadi ada sebenarnya perkembangan dari level dari sakit rasa. Tapi kita bicara dulu bahwa perasaan mempengaruhi kesehatan. Nah, sekarang untuk kesembuhannya, maka kita bisa lewat mengolah rasa. Tujuannya adalah supaya dari rasa ini kita bisa mengatur denyut jantung, bisa. Jadi kita satu-satu dulu, misalnya dari rasa ke denyut jantung. Karena denyut jantung yang tidak teratur atau aritmia, ini juga mempengaruhi kesehatan kan. Tapi kita ambil satu dulu aja, bahwa perasaan itu mempengaruhi denyut jantung. Contoh, orang ketemu anjing. Atau saya tanya dulu dah, ketemu anjing galak. Tentu kan takut, tapi saya ngasih hubungan ke nafas dulu. Kalau ketemu anjing galak, tarik nafas atau lepas nafas? Tarik. Tarik nafas, kenapa? Fokus. Mau ditabrak, lebih tarik. Ada orang bilang, I love you. Atau, lepas nafas. Jadi, kita ketemu anjing galak atau macan. Istirahat dulu lah. Jadi makan. Kita tarik nafas. Jadi perasaan akan mempengaruhi respon tubuh kita. Antara tarik dan buang. Tarik lepas, tarik nafas atau buang nafas. Jadi singkatnya gini dulu. Dari perasaan itu mempengaruhi denyut jantung, mempengaruhi nafas. Orang takut, gelisah, khawatir, digabungnya jadi satu namanya stres. Denyut jantungnya nggak teratur, berdetak lebih cepat, nafasnya tersengal-sengal. Nah, apa yang terjadi dengan ini sebenarnya? Ketika perasaannya nggak benar atau negatif, ya takut, khawatir segala macam, orang itu cenderung narik lebih banyak daripada buangnya. Itu yang disebut dengan parasimpat. Narik itu simpatik, lepas itu parasimpatetik. Jadi waktu orang itu takut, khawatir, stres, mau ketabrak, gelisah, tubuh kita namanya ada mode atau sistem. Ya kita sebut mode aja ya. Modenya apa? Antara fight atau flight dengan rest atau digest. Jadi misalnya gini, kita mau, saya ulangi lagi, yang bahasa sederhananya itu ketemu anjing aja. Maka kita antara fight, flight, atau rest and digest. Ya pasti kita fight dong. Ya, fight atau flight ini mode yang satu area. Ya, fight berarti kita mau berantem sama anjing, gue bunuh, gue sembelih. Atau kita flight, kita lari gitu ya. Nah dalam kita kondisi mengambil keputusan itu
bukan udah kayak otomatis. Begitu kita takut, khawatir, stres, maka kita fight atau flight. Pada saat itu jantung berdetak lebih cepat, narik nafas lebih banyak. Kortisol dilepas. Kenapa? Untuk menekan insulin. Supaya kenapa? Kita untuk lari dan takut, kita butuh energi. Maka energi itu bisa dimunculkan ketika insulinnya dikurangin, maka gula dilepas, gulanya naik, dapat energi. Nah, waktu kita butuh energi, ya untuk apa? Untuk lari atau berantem. Maka energi larinya ke otot, lalu kita lari. Nah, pada saat kita lari dari anjing, ya ini ceritanya, kita ketemu tempat yang aman. Lega. Kita lega. Itu adalah tubuh kita ganti switch modenya. Lega. Ya. Lunas. Lunas, itu kan? Cinta diterima. Iya, aduh tugas selesai. Tugas, deadline, macet, itu aduh selesai. Aduh macet nih gak nyampe, aduh nyampe. Ya kan? Jadi selama kita di jalan, deadline, tugas, jadi kalau ketemu anjing mah gampang ngatasinya. Anjing gang 2 kita lewat gang 1 beres. Dan kita ketemu anjing kan sebulan sekali. Tiap hari ketemu anjing nasib kurang bagus gitu kan. Nafas tersengal terus. Nah dalam hidup ini kita bukan menghadapi anjing sebenarnya. Ya anjing-anjing dalam hidup ini itu apa ya tadi, tugas, deadline, pekerjaan yang tidak cocok, yang disingkat jadi stres gitu ya, kebanyakan deadline, bayar utang, kepemimpinan yang tidak bagus. Kita masuk di yayasan, agama, perusahaan di mana leadership-nya gak bagus, itu bikin stres. Nah ini semuanya bikin nafas gak teratur. Menghadapi pasangan hidup, suami, istri, gak mengerti, relasi, anak, orang tua. Nah ini semuanya merusak rasa. Nah sekarang gimana sembuhnya? Karena ini kalau begitu, oke, ini prosesnya dulu tadi kan. Begitu kita nyampe di tujuan, aduh lega. Kita dikejar anjing, kita ke tempat yang aman, lega. Itu aja kita ganti mode. Nah tubuh ini bisa sakit ketika kita kebanyakan stres, kurang lega. Kebanyakan tarik nafas, kurang buang. Itu kalau dari segi pendekatan nafasnya. Dari pendekatan autonomic nervous system, kita lebih banyak sympathetic tone daripada parasimpatetik. Ya. Jadi waktu rest and digest itu harusnya tidur. Tidur itu harusnya kita parasimpatetic tone. Kalau simpatik, lari, butuh energi, gula dilepas. Parasimpatetik, gula disimpan. Kita butuh dua-duanya sebenarnya. Tapi ini harus imbang. Nah kenyataan ternyata banyak orang akibat rasa yang tidak bisa dikendalikan, stres yang tidak bisa dikendalikan, nafas kita nggak teratur, hormon kita nggak teratur, hormon kita nggak imbang, metabolisme kita nggak imbang. Atas dasar inilah kenapa kita dengan olah rasa itu bisa menyembuhkan. Karena kita bisa mengendalikan rasa, kita bisa mengendalikan denyut jantung, kita bisa mengendalikan sistem hormon. Gimana kita bisa gini, tugas belum selesai, ya nggak perlu khawatir takut, dikerjakan aja dengan baik. Jadi kita, makanya sebenarnya olah nafas itu nggak bisa lepas dari olah rasa. Bahkan kalau saya kan belajar olah nafas dari Jon Kabat-Zinn ya. Misalnya orang tanya, Bapak kok tiba-tiba sekarang ngajari olah nafas tuh belajarnya dari mana gitu ya. Dua sumber yang saya ambil, Wim Hof sama Jon Kabat-Zinn. Karena dua ini saya senang dengan bahasanya tuh bahas soal metabolisme tubuh, mengenai alkali, mengenai olah nafas memperbaiki prefrontal cortex, bahwa olah nafas ini membuat kita simpatik dan parasimpatetik imbang. Gak ada bahasan mengenai soal kayak apa namanya, pranaya, energi yang itu bisa masuk area keyakinan, lalu kita nggak, nanti bisa, kalau Indonesia ini kan banyak agama ya kan, nanti begitu pelajarannya ini menyinggung soal kena keyakinan, wah itu kan agama ini kan itu loh. Jadi olah nafas yang saya pelajari itu bahasnya itu mengenai tubuh alkali, mengenai metabolisme tubuh, bahasan-bahasan ilmiah. Jadi tapi Jon Kabat-Zinn juga berkata bahwa olah nafas itu nggak bisa lepas dari olah rasa. Bahkan olah nafas itu perjalanan spiritual. Nah disitulah masuknya mengenai bahwa kita perlu mengolah rasa ini. Tujuannya sebenarnya emosi yang dikendalikan. Nah mungkin lebih tepat emosi ya. Olah rasa itu kita bisa belajar mengendalikan emosi. Oke. Ya. Ada ayat ke-7 berkata begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Oke. Di mana dia dicemeti, dia diludahi, dia ditinju, Tidak emosi, tidak emosi, tidak balas. emosi. Ya. Padahal kalau dia tiup, selesai kan. Bahkan dia bisa berdoa berkata ampuni mereka. Ya. Itu bagaimana? Jadi gini, ketika orang itu nggak bisa mengendalikan perasaannya,
maka hormonnya juga nggak terkendali, jantungnya nggak terkendali, peredaran darahnya nggak terkendali. Ya, kembali lagi ke soal kayak dikejar anjing. Sekali nggak apa-apa, tiap hari nggak bagus. Terus-terusan, energi larinya ke otot. Jadi orang takut itu lari, kenapa? Untuk lari atau untuk berantem itu butuh energi. Energi lari ke otot. Jantung, pankreas, ginjal, organ vital kekurangan energi, sakitlah. Hanya karena ketakutan. Nah, kalau ketakutan terus-menerus, hormon kacau. Makanya kita harus belajar untuk kita bisa mengendalikan emosi ini. Kalau orang bisa mengendalikan emosinya, maka semuanya terkendali. Nah, kan susahnya di situ sebenarnya. Kita gimana disakiti, diludahi, dihina, difitnah. Dalam bisnis kan kita bukan di marketplace, ngalami ditipu, dibohongi. Nah, itulah uniknya hidup Ada ini. yang bilang kalau mau marah, hitung dulu 10. Nah, hitungnya cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dulu. Terus marah lagi. Gak bisa juga. Bagaimana? Ya, jadi makanya kita harus olah rasa. Nah, olah rasa itu gini. Bahkan John Kapas itu bilang begini, sebenarnya kalau udah bisa olah rasa, olah nafasnya gak dibutuhkan lagi, karena lebih penting nafasnya atau rasanya sebenarnya kan gitu kan. Lebih penting yang mana nih? Ya memang dua-duanya penting. Tapi gini, dengan mengolah nafas itu menjembatani kita bisa mengolah rasa. Kan contohnya misalnya begini, kalau kita nggak usah pakai olah nafas saja, begitu kita ketakutan lalu dikejar anjing tempat yang aman, kita merasa lega, lalu nafasnya Jadi memang lebih penting sebenarnya rasanya. Karena jantung kita akan mengikuti perasaan kita. Kita perasaannya tenang, jantung kita teratur. Nah, tetapi begini, mengolah rasa itu butuh teknik. Dengan kita tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, itu akan memudahkan kita mengendalikan rasa. Jadi kita mengendalikan perasaan. Nah, perasaan apa yang kita kendalikan? Disitulah variabelnya banyak banget. Perasaan antara benci atau mengampuni, membalas atau tidak, ikhlas atau bertahan, mengatasi kehilangan. Komplain atau bersyukur. Nah, gitu kan. Jadi kalau banyak orang sakit tuh kadang bisa kita bicara rasa, nggak bisa menangani rasa kehilangan aja. Itu udah bisa bikin tubuh kacau. Nah, sehingga gimana cara mengatasi kehilangan? Ya, jawabannya ikhlas. Jadi setiap masalah perasaan nanti akan ada solusi atas masalah itu. Jadi misalnya kita punya masalah ketakutan. Ya. Ya kan? Kalau anjing kan gampang. Kita bilang gang 2, anjingnya kita gang 1 aja. Ya. Tapi kalau bukan anjing, suami bangun tidur lihat mukanya, mau tidur lihat mukanya. Gak bisa lewat gang yang lain. Bos yang marah gitu kan, mesti kerja ketemu gitu kan. Nah, maka kita tetap saya pakai ilustrasi yang sama aja anjing. Kalau anjing itu galak, setiap kali kita lewat situ digonggongin terus. Caranya bisa, gak usah menghindar, ya bisa. Anjing di gang 2, kita lewat gang 1, namanya teknik menghindar. Rasa takut ini solusinya dengan menghindar. Tapi ada cara yang lain, hadapi. Jadi anjingnya di gang 2, kita pergi sengaja lewat gang 2. Bawa tulang sama daging aja, kasih makan. Kasih makan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Itu anjing baik juga loh. Berubah. Kalau kita datang nanti bukan menggonggong. Itu namanya olah anjing. Nah, itu namanya kalau dipakai ayatnya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita bisa. Nah, sama juga. Kita punya, sekarang yang bikin takut saya nih Pak. Saya ini bukan anjing Pak, suami Pak, atasan Pak. Kenapa gak dibalas saja dengan kebaikan? Kan masalah rasa jadi selesai nih. Jadi saya punya rasa takut yang gak ada habis-habisnya. Karena adanya suami, atasan, anak buah, ya pokoknya yang bikin kita takut aja deh, mertua. Kenapa gak dibalas dengan kebaikan? Kan selesai. Jadi sebenarnya tuh bisa ilustrasinya itu kita bawa. Jadi kita mengolah rasa itu bukan begini. Kalau orang semedi, ya itu pun boleh juga sebenarnya. Hei jiwaku tenanglah, ya Daud juga berkata begitu. Hei jiwaku tenanglah, sebab Tuhan perlindunganku. Itu boleh juga. Itu termasuk kita mengolah rasa takut dengan aku percaya Tuhan. Siapa ya? Apa sih yang orang bisa lakukan terhadap aku? Kalau tidak izin Tuhan, nggak ada orang pun yang bisa menyambut nyawaku. Itu mengolah rasa dengan sebuah pola pikir. Tapi kita juga bisa sebenarnya mengolah rasa itu menyiasati dengan tindakan tadi. Ya anjingnya dibaikin aja. Sama juga, ya kan? Suami dibaikin. Ada cara yang lagi, itu olah rasanya sambil kita mengatur rasa kita.
tapi juga dengan sebuah konsep. Ini kan masih jiwa. Jiwa itu kan pikir dan rasa. Saya tanya Bapak deh. Bapak pulang dari syuting ini nih. Dekat rumah itu emang ada orang gila. Suka ngeledek nih. Jawa jelek, botak, gendut. Marah gak? Enggak, Kenapa? dia gila. Karena dia gila. Makanya kalau diledek suami, diledek istri, anggap aja dia gila. Ada gak sakit hati? Tapi jangan bilang sama dia. Warasnya beda. Ini sudah gampang ya. Kita diledek orang gila, kita gak sakit hati. Yang waras ngalah. Jadi kita udah punya pola pikir. Jadi, kalau kita berpikir aja dia gila, kita gak sakit hati lagi. Lah ngapain kita sakit hati? Gara-gara sakit hati kita sakit badan. Karena sakit hati bisa bikin sakit badan. Karena ini butuh trik, namanya makanya trik hidup. Ini pola hidup sehat ini bukan olah nafas ya. Kita bagaimana menyiasati hidup ini supaya kita tuh gak termakan oleh keadaan. Jadi ada jurus hatinya, jurus pikirnya, dengan mindsetnya. Kita berpikir aja dia gila. Udah selesai. Betul kan, gak marah ya sama orang gila diledek ya? Anggap aja dia gila. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita, orang tua, suami istri, maksudnya dianggap gila. Itu olah gila namanya. Jangan ketawa. Tapi kita gak sakit hati. Iya. Kan kita mau sehat. Dan sekarang kita lanjutkan begini nanti. Ya pokoknya saya agak, ya dah emang orang tua saya gila. Tapi gimana ya? Ya saya sembuhin dia supaya dia gak gila lagi. Kan gitu kan. Itu kan langkah selanjutnya istilahnya. Tapi kalau mereka itu sebuah pola pikir. Karena jiwa itu adalah pikir, rasa, kehendak. Jadi kita kayak ngatur pikiran kita. Supaya perasaan kita gak terluka. Itu bisa. Itu step pertama. Ya salah satu lah. Kalau urutannya agak susah soal jiwa ini. Harus secara ngalir aja ya. Baik. Sekarang ada orang yang susah mengampuni masa lalunya. Ya. Saya itu orang gagal, saya itu orang berdosa, orang berzina, tidak layak, orang gagal, nggak layak. Sehingga dia selalu mundur ke masa lalu dan merasa nggak bisa apa-apa. Ya. Bagaimana olah rasa Rasanya. seperti ini? Itulah kenapa inti dari Ini bukan pengalaman saya, pengalaman tetangga saya. Saya juga nggak apa-apa. Ya, jadi di dalam pelajaran pola hidup sehat atau lebih singkatnya lagi dipersempit bagian olah nafas. Itu ada namanya modul yang sangat ditekankan berkali-kali itu hidup dalam present moment. Sebenarnya kalau Alkitab berkata kesusahan hari ini cukuplah. Atau kesusahan saat ini. Itu sebenarnya lebih tepat lagi bukan hari ya, saat ini. Jadi gini, masa lalu bikin kita sakit hati. Masa depan bikin kita khawatir. Maka kita akan sehat kalau kita nggak stres. Dan tidak stres itu kalau kita bisa hidup saat ini. Nah caranya gimana kalau kita punya masa lalu. Nah masa lalu yang gagal tadi, nggak bener, nggak baik. Ini akhirnya membawa orang pada yang disebut namanya self judgment. Menghakimi diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Ketika orang menyalahkan diri sendiri, aku ini orang gagal, aku ini orang sial, itu udah hormon aja kacau. Ini kan saya tadi bilang ya, saya sumber ilmu dari mana sih Pak Jarod belajar olah nafas, olah hati, olah pikir ini. Namanya John Kabat-Zinn itu seorang profesor emeritus, dokter, kepala klinik dari Fakultas Kedokteran MIT, Massachusetts Institute Teknologi di Amerika. Jadi kan kalau di Indonesia ini ada UI, mungkin Amerika Harvard. Indonesia ITB, ya Amerika MIT. Jadi yang mengajarkan olah nafas ini namanya John Kabat-Zinn. Nah, dia mengajarkan mengenai pentingnya untuk lepas dari self judgment, menghakimi atau menyalahkan diri sendiri. Bukan berarti kita nggak ngaku dosa, ya kalau kita berdosa kita ngaku dosa. Dan Tuhan ampuni. Itu dia, kan kita harus percaya bahwa tadi kenapa kita harus menghakimi diri sendiri gitu loh. Jadi kalau kita kembali secara psikologis self judgment itu jelek. Kalau kita bicara Alkitab atau rohani atau Tuhan kan Maha Pengampun, mau agama apa aja Tuhan Maha Pengampun. Masalahnya kita nggak percaya bahwa dia ampuni kita, sehingga kita masih menghakimi diri sendiri. Maka dalam olah rasa itu kita juga ada fondasinya. Dan kalau saya mengajarkan, fondasinya itu tetap nggak bisa lepas dari Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Pengampun. Karena kalau kita hanya diajarkan sugesti, lalu aku ini orang baik, aku orang benar, kenyataannya nggak benar, maka harus dibawa pada
Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu mengampuni. Jangan menghakimi diri sendiri, karena begitu terus menghakimi diri sendiri, itulah juga sumber stres. Nah, orang itu akan sehat kalau nggak ada stres. Kan masalahnya gimana kita bisa hidup tanpa stres. Maka sebenarnya langkahnya adalah kenali sumber stres. Ya. Jadi kita mengenali, oh saya itu sumber stresnya ini. Lalu kita bisa bagaimana bereaksi meminimalisir stres terhadap yang kita sudah sadari itu. Oke, contohnya biar gampang gini dah. Saya sembuh dari diabetes 2009. Ya. 2017 saya kambuh lagi. Ya. Lalu saya, ya karena saya beragama Kristen, saya datang, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Tuhan, kenapa saya diabetesnya kambuh lagi? Saya endapkan pikiran saya endapkan perasaan saya mau dengar hati nurani saya. Kalau Bapak percaya sebagai orang Kristen ada Roh Kudus dalam rohnya, lebih enak lagi. Dengar tuh suara Roh Kudus. Tapi paling tidak dengar hati nurani gak pernah bohong. Yang bohong itu pikiran sama perasaan. Nah, saya pengen tahu apa kata hati nurani saya, kenapa diabetes saya kambuh lagi. Ya, hati nurani saya berkata, kamu tuh stres. Kan saya bisa bilang kan, lihat aja nih ketawa-ketawa begini. Dan orang berkata bahwa saya tidak stres, orang melihat saya tidak stres, tapi stres gak bisa bohong. Manusia gak bisa bohong dengan dirinya sendiri. Jadi de facto tetap yang namanya saya bangkrut, rugi itu membawa saya pada stres. Dan itu harus saya sadari. Bahwa saya ini harus mengaku bahwa saya itu stres dengan kebangkrutan saya, dengan masalah saya. Akhirnya saya tahu kan, saya stres karena saya perusahaan bangkrut, rugi sampai ratusan miliar, bahkan punya utang 17 miliar saat itu. Aset habis. Aset habis. Itu menjadi sumber stres yang selama ini tabungan mungkin berpuluh-puluh tahun habis. Nah, itu selama ini terselimur oleh saya yang sanguin. Tapi stres itu ada dan de facto saya gulanya kambuh kan gitu kan. Lalu gimana olah rasa untuk menyembuhkan diabetes ini? Maka waktu saya belajar sama John Kabat-Zinn, kenali sumber stres. Meminimalisir terhadap reaksi hal itu. Supaya kita dari sumber yang diakui dan itu ada di hati kita meminimalisir. Dengan cara apa? Nah, susah. Maka kalau saya nih, Tuhan saya percaya bahwa Tuhan gembala saya. Ya. Tuhan pemelihara hidup saya. Saya harus membuat tidak khawatir yang sedalam mungkin. Maka waktu itu saya sering nyanyi lagu, Tuhan selalu menolongku. Atau Tuhan adalah gembalaku. Jadi khawatir itu rasa khawatir itu diselesaikan. Ya bisa banyak hal, tapi salah satunya dengan iman, dengan keyakinan. Sehingga kita betul-betul khawatir itu hilang, stres itu hilang. Stres yang dibutuhkan dari khawatir disebabkan memang pandemi berdampak pada kebangkrutan gitu ya. Nah, ketika ini selesai nih, gula saya membaik. Tahun lalu saya bisa lepas obat lagi, lepas insulin lagi. Yes. Gitu. Jadi bisa sembuh di mana bahkan kita bukan sembuh pakai obat, lepas obatnya. Karena sumbernya kita tahu. Perasaan yang kacau itu kita selesaikan. Oke, Mas Jarod, ada orang yang tidak bisa mengolah rasa sehingga dia dikuasai yang namanya ketakutan, tidak berani A, B, C, dia jalan di tempat karena dia olah rasanya untuk tantangan, untuk kesulitan itu nggak kuat. Dia berpikir kalau dia sudah dekat sama Tuhan, dia sudah berbuat yang oke, semuanya beres. Tapi bagaimana mengolah rasa, ada ancaman, intimidasi. Nah kan, perasaan takut menghadapi kemungkinan gagal, kemungkinan rugi, bangkrut, gini. Jadi gini, makanya kenapa butuh coaching, butuh pembelajaran, itu orang akan dibantu untuk pertama mengenali sumber dulu ya. Sekarang nih, takut gagal, takut rugi, takut bangkrut, takut ditolak, itu kadang harus dibawa ke belakang. Apa sih akar masalahnya? Oh, ternyata dulu waktu kecil kalau salah nilainya jelek digebuki orang tuanya. Jadi ada masa lalu, kadang namanya inner child gitu ya. Masa lalu kita yang terbawa atau trauma yang terbawa. Maka dalam kesembuhan holistik itu semuanya harus dibongkar.
namanya inner healing atau luka-luka batin, kesembuhan jiwa itu dibawa sampai ke belakang, tapi nggak sampai ke past life ya, karena saya nggak percaya reinkarnasi. Jadi nggak bisa gini, orang ngalami masalah, ya ini dulu nih sebelum lahir jadi ini, itu nggak, stop. Orang satu kali mati dihakimi. Jadi tapi membongkar kesembuhan jiwa ini yang sebenarnya agak panjang, karena bisa juga nanti itu kenapa orang takut ini, ternyata alam bawah sadarnya, dan alam bawah sadar itu kebanyakan usia dini, maka disebut usia emas. Itu dulu waktu kecil nih, nilainya jelek, digebuki orang tuanya, salah, dimarah-marahi. Itu tanpa sadar membawa dia pada ketakutan akan kegagalan. Nah, untuk orang mengatasi hal seperti ini, kita perlu udah bawa dia ke masa kecilnya. Lalu menyadari sumber stresnya. Dan disitu mengakui, lalu berkata, ya, menggunakan kata-kata bahwa aku orang yang baik, aku orang yang benar, aku tidak takut gagal. Kalau itu gagal itu biasa. Karena dulu orang tuanya, kamu tuh gak boleh gagal. Kalau kau salah, kalau digebukin, akhirnya dia takut gagal. Tapi dia perlu mengenali dulu, mengidentifikasi. Jadi rasa yang dia terima itu diolah dengan ucapan ya. Jadi kan yang pertama, dia perlu tahu sumbernya. Kenapa ya saya takut gagal? Itu orang perlu istilah itu kayak dikonselingin. Makanya ketika bicara pola hidup sehat masuk dalamnya unsur olah rasa, maka orang itu akan dibawa kepada perasaannya sendiri, mundur ke belakang. Itulah kenapa butuh sampai bermodul-modul, bersesi-sesi, ya, orang diajak berolah nafas, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, sampai pikirannya tenang, perasaannya tenang. Lalu orang dibawa untuk berbicara dengan hati nuraninya. Jadi orang gak dibawa ke setan, gak pakai mantra, tapi orang, ayo kamu berbicara dengan hati nurani kamu sendiri. Sampai dia, oh berarti saya ini sekarang punya sikap takut gagal seperti ini karena masa lalu seperti itu. Jadi ketika orang menemukan sumbernya, nah itu baru bisa kita berikan obatnya. Lalu diberikan itu dari kata sugesti, ya, bahwa kamu ini tidak perlu takut gagal. Karena gagal itu biasa, semua orang sukses pernah gagal. Nah, di sini dimasukkan mindset mengenai kegagalan. Bahwa kamu gagal itu biasa, semua orang sukses pernah gagal. Semua orang ada sakit, ada sembuh juga. Orang pacaran gagal, akhirnya menikah. Ya pernah gagal juga, jadi sampai akhirnya, oke, berarti gagal itu biasa ya. Dia nggak takut lagi gitu. Bagaimana belajar olah rasa dari Daud? Waktu Daud ketemu Goliat raksasa, seluruh tentara Israel Takut. Panglimanya rasa takut. Bahkan waktu Daud maju diintimidasi. Tubuhmu akan kupotong-potong, kuberikan makan burung. Tapi Daud dengan gagah berani berkata, kamu maju dengan tombak dan lembing, aku maju dengan nama Tuhan. Bahkan dia berkata akan memenggal kepala dia tidak bawa pedang. Itu olah rasa yang model apa itu? Jadi gini kan, rasa itu muncul dari pengalaman, dari kejadian. Yang jelek muncul dari peristiwa traumatis. Sementara rasa yang bagus sebaliknya. Kan Daud kenapa dia berani melawan Goliat? Waktu ditanya misalnya sama Yoab sama Saul, emang kamu bisa? Hambamu ini penggembala domba. Ya apa hubungannya sama perang? Tunggu dulu kan dia bilang. Kalau ada singa datang, hamba lawan. Jadi dia punya pengalaman-pengalaman menang. Itulah yang membuat dia pengalaman-pengalaman itu bahwa dia disertai Tuhan. Kali ini juga berarti saya akan disertai Tuhan. Nah, jadi kalau orang sekarang bermasalah dengan rasanya, ya tadi rasa takut gagal, maka dibawa pada pengalaman masa lalu yang membuat dia itu takut gagal, untuk dikatakan gagal itu biasa. Nah kalau Daud, kenapa dia nggak takut? Dia sudah punya pengalaman bagusnya. Nah orang itu kadang punya pengalaman bagus tertimpa sama pengalaman jeleknya. Itulah namanya kenapa dalam kesembuhan jiwa, dalam kesembuhan rasa, tetap orang itu gini, kayak orang sakit, oh lututnya sakit, oh ini meniskusnya robek gitu kan. Sekarang orang jiwanya sakit, dia takut gagal, dicari sebabnya. Jadi secara psikologis, secara konseling, bahkan juga secara olah rasa. Dalam setelah ketemu sumbernya, baru diatasi di situ. Diatasi. Jadi kalau orang takut gagal, karena dulu waktu gagal digebukin, dan itu ternyata membekas. Masa kecil itu yang menjadi sebenarnya akar traumanya. Kalau ini nggak disembuhkan, ya nggak bisa sembuh, Karena namanya penyakit, ketemu virusnya dibunuh. Sekarang ini kan penyakit yang sebenarnya penyakit dipicu oleh perasaan trauma ketakutan, dan takutnya ini harus dicari. Dan itu bisa dicari, pasti bisa. Dicari, pasti. Nggak ada yang nggak bisa dicari. Termasuk misalnya orang takut apa? Takut darah, takut ketinggian, pernah trauma ditakuti sama coro. Jadi dalam olah rasa tujuannya menyembuhkan batin, maka semua luka batin harus disembuhkan. Begitu batinnya sehat,
badannya sehat. Wow. Tapi batinnya mesti sembuh. Itu mesti, makanya itu kayak di orang Jawa bilang dipetani sakitnya apa. Makanya dalam modul kita bisa bahas bersesi-sesi nih mengenai kesembuhan batin ini satu-satu. Baik, sekarang tentang olah rasa, banyak orang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Itu sebenarnya mindset sih, bukan rasa, tapi kognitif terapi. Nah, ini closing statement 1 menit ke depan. Ya. Sehingga dia nggak pede, minder, dan nggak mau maju untuk optimal, padahal dia bisa maksimal. Silakan. Ya, mungkin saya masih batasi dirasa dulu ya sebenarnya. Ya. Karena kalau dia minder itu sebenarnya bukan dirasa tapi dipikir. Oh. Jadi dia kan punya gambar diri, self image. Di mana gambar diri itu bagian orang memandang dirinya itu bagian dari kognitifnya. Maka nanti ada namanya kognitif terapi. Ya. Di mana orang dibetulkan gambar dirinya sampai dia yakin. Nah, sekarang kalau orang minder tapi dari aspek trauma. Masih bisa juga. Jadi orang aspek rasa karena rasa takut gagal, rasa takut khawatir. Nah, maka kalau Anda misalnya pemirsa yang punya perasaan minder, ya, jadi masih dari aspek rasa takut, rasa minder karena masa lalu. Tunggu, apa sih masa lalu itu? Kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi, dan itu bukan siapa kita. Jadi kejadian yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk memproses kita. Jadi jangan memandang kita dari apa yang kita alami, tapi pandanglah itu sebagai proses Tuhan untuk membawa kita pada siapa kita sebenarnya. Sehingga ketika kita menyadari akar masalah dari perasaan kita, itu bukan siapa kita, tapi itu proses Tuhan. Sehingga kita bisa memahami, kalau perlu bukan memahami lagi ya, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tapi banyak orang kan betapa aku menyesali yang terjadi. Nah, berbicara menyesali itu bagian dari rasa. Sehingga nanti kalau rasa ini nggak diselesaikan, lama-lama rasa ini membentuk kognitif. Sehingga dia berpikir tentang dirinya, label tentang dirinya. Ini rusaknya lebih parah lagi. Maka sebelum rusaknya lebih parah, mumpung masih dirasa, buang rasa kecewa, buang rasa takut, buang rasa khawatir, percaya Tuhan baik, Tuhan menolong. Oke. Wow. Jadi istilahnya mati rasa untuk hal ini. Iya, betul. Terima kasih. Pemirsa, biarlah olah rasa ini membuat kita sehat seutuhnya. Setelah kita menguasai olah tubuh lewat makan dan bernafas yang terbaik, lalu olah tubuh yang kedua dengan olahraga dan hidup dengan luar biasa, maka sekarang kita olah rasa yang bagian pertama. Dan saya percaya kita semua akan makin bisa sehat seutuhnya. Bukan hanya engkau sendiri, tapi seisi rumahmu, komunitasmu, dan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berdoa. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang, untuk kita lebih mampu merubah nasib dengan merubah olah rasa yang sehat. Roh, jiwa, dan tubuh kita seutuhnya. Salam sehat selalu.